Sudah sewajarnya kalau setiap pabrikan motor ataupun mobil mempunyai teknologi andalannya masing-masing, benar nggak? Contohnya seperti Yamaha yang pernah membuat mesin yang unik dengan 5 klep atau valve per silindernya. Dan mesin tersebut adalah Project Genesis. 5 klep ya. Selain dari 5 klep ini, apa aja sih keunggulan dari mesin Genesis ini? Oke, langsung aja kita gas dan bahas. Sebelum kita lanjut, kita mau nawarin kaos bertema otomotif mulai dari GDM, Superbike, MotoGP, dan lain-lain dengan kualitas premium berbahan katun combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua cuma 45 ribuan aja. Yang pastinya tebal tapi tetap adem saat dipakai. Dan untuk nanti kalau ada teman-teman yang cari baju dengan harga yang lebih terjangkau lagi, kita bakalan bikin juga 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. So, tanpa ragu-ragu langsung aja cek link produknya di kolom deskripsi di bawah ya. Perkembangan teknologi pada kendaraan roda 2 bisa dibilang cukup pesat, mulai dari sistem penyuplaian bahan bakar, suspensi, dan juga hingga ke perubahan mesin dan lain-lain. Tapi menurut kita pribadi, bisa dibilang perkembangan teknologi di kendaraan roda 2 itu lebih menarik di zaman dulu loh. Kenapa? Karena zaman dulu itu perkembangannya lebih ke sistem hardware-nya, seperti mesin, jumlah silinder, jumlah klep, bentuk piston, dan juga variabel katup. Makanya zaman dulu itu perubahan bentuk dari sebuah konfigurasi mesin itu bisa dibilang cukup masif dari generasi ke generasinya. Tentunya hal ini sangatlah berbeda dengan zaman sekarang yang condong ke sektor elektronik. Nah, sudah tentunya Yamaha juga pernah ikut andil dalam perkembangan teknologi di zaman tersebut, yang hadir dengan sebuah pengembangan yang cukup unik dan disebut dengan Project Genesis. Dan seperti yang kita bilang tadi, mesin Genesis ini hadir dengan 5 klep atau valve yang dibuat di tahun 80-an. Yang dimana salah satu kelebihan dari teknologi Genesis ini yaitu mampu mendobrak power dan torsi dari mesin tersebut dengan signifikan loh. Dan terbukti, inovasi mesin tersebut mampu mengungguli saingannya yang lain dengan kapasitas yang sama. Bahkan sejak teknologi ini hadir, belum lagi ditambah dengan paduan XUPV, yang dimana dengan paduan tersebut mesin ini dengan mudah bisa mengasapi motor-motor dengan spesifikasi di atasnya loh. Ini kita belum berbicara perihal bahan bakar, karena selain powerful, mesin ini juga bisa dibilang irit dengan jumlah katupnya yang banyak. Tapi tentunya, semua kesuksesan Genesis Project ini nggak segampang itu juga loh. Karena dari awal produksinya, untuk mendapatkan hasil maksimal ternyata mesin ini juga mengalami banyak sekali perombakan. Contohnya, pada awal perkembangannya ternyata teknologi Genesis ini memakai 3 valve yang terdiri dari 2 valve intake dan 1 valve exhaust. Namun dikarenakan hasil yang didapatkan tidak terlalu memuaskan, Yamaha pun mencoba untuk menambahkan lubang katup dengan angka yang nggak nanggung-nanggung, yakni hingga 7 valve. Yang dimana ini benar-benar jumlah yang nggak ngotak menurut kita. Dan nyatanya Yamaha juga sadar akan hal tersebut, karena banyak parts sama dengan durabilitas yang rendah plus cost yang tinggi. Yang dimana menyadari 7 valve terlalu banyak, kemudian Yamaha mengurangi lagi katupnya menjadi 6 lubang yang terdiri dari 3 valve intake dan juga 3 valve exhaust. Namun setelah diterapkan, bukannya power yang didapatkan, nyatanya dari konfigurasi ini menghasilkan banyak sekali masalah, seperti kubah piston yang berantakan, pencampuran air fuel mixture yang buruk, power tidak meningkat, dan sudah pasti cost yang sangat tinggi. Nah, dari masalah-masalah tersebut, Yamaha pun mengurangi kembali jumlah valve-nya menjadi 5 valve dengan 3 intake valves serta 2 intake valves. Dan voila, jadilah komposisi terbaik yang dinilai pas, baik dalam segi desain, power yang dihasilkan, serta cost produksinya, yang masih tergolong lebih terjangkau. Bahkan Yamaha pun dengan teknologi ini berani menjamin, teknologi ini akan mampu bersaing sampai dengan 10 tahun ke depan saat pertama kali diperkenalkannya. Yang tentunya ini adalah sebuah statement yang tergolong berani. Namun, yang lebih kerennya lagi, ucapan dari Yamaha ternyata terbukti dalam beberapa motor yang mengadopsi teknologi Genesis ini. Di antaranya FZ750, YZF-R Thunder Race, dan pada Yamaha R1 seri Genesis pertama dan salah satu jagoan Yamaha di MotoGP yaitu Yamaha YZF-R M1 di tahun 2004. Dan kalian juga pasti udah tahu
Di antara mereka yang memakai teknologi Genesis ini, siapa yang paling terkenal? Yap, benar, yaitu Yamaha R1 Series yang hadir dengan kombinasi XUPV atau kepanjangan dari X-House Ultimate Power Valve, yang dimana teknologi ini berfungsi untuk mengontrol aliran gas buang untuk memaksimalkan tenaga mesin di semua putaran. Dan hasilnya, mesin Yamaha R1 memiliki power maksimal dan torsi yang tinggi, dan juga dikenal sangat efisien. Gimana caranya mesin ini bisa efisien? Alasannya karena perbedaan terdapat di jalur lubang intake tersebut, dikarenakan jumlah lubangnya yang banyak, menjadikan jalur intake tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan jalur intake yang mempunyai dua valve pada umumnya. Dan otomatis, aliran udara juga akan lebih mudah tersedot ke area ruang bakar. Dan dengan jumlah valve yang lebih banyak di area masuk ini, maka campuran udara dan juga BBM menjadi berlimpah dan mengakibatkan power yang bertambah. Dan alhasil, BBM yang digunakan lebih efisien dan power yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Namun seiring berjalannya waktu, selama teknologi ini diterapkan di Yamaha R1 sampai dengan tahun 2009, teknologi ini pun harus digantikan dengan sistem 4 klep atau valve seperti sekarang dengan konfigurasi crankshaft crossplane dari Yamaha. Nah, itu dia pembahasan yang bisa kita sampaikan. Sayangnya teknologi ini sekarang udah nggak diterapkan lagi di motor-motor Yamaha. Semoga aja bisa diterapkan di motor-motor produksi massal dan harganya bisa lebih terjangkau untuk kedepannya. Dan sebagai gantinya, dengan meninggalkan Project Genesis ini, seperti yang kita bilang tadi, Yamaha mengembangkan mesin yang menggunakan 4 valve dengan teknologi yang lebih canggih yang dikombinasikan dengan crossplane. Dan itu aja video yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Jangan ragu untuk memberikan kritik, saran, dan juga pertanyaan. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.